Oke, ketemu lagi dengan saya De Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan memvideokan atau mentutorialkan salah satu merawat mobil kita, yaitu dengan membersihkan busi mobil kendaraan kita ya. Untuk busi mobil kendaraan kita itu sangat disarankan untuk membersihkan setiap 10.000 km sekali ya. Jadi setiap 10.000 km busi kendaraan kita itu wajib kita bersihkan supaya performa mobil itu bisa lebih optimal dan maksimal, dan tarikan gas-gas mobil itu lebih responsif ya. Oke, bagaimana caranya mengganti businya atau membersihkannya, itu caranya sama ya. Saya akan videokan di video kali ini, dan pastikan kendaraan kita posisi keadaan mesin itu dalam keadaan dingin ya, jangan keadaan panas. Bagaimana mengganti atau membersihkan busi pada mobil kita, khususnya di video ini adalah di Mitsubishi Expander. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Untuk membuka busi ya, kita yang membutuhkan, yang pertama kita membutuhkan yang pasti kunci busi ya. Pakailah kunci busi yang bagus ya. Untuk expander itu businya kita bisa pakai kunci busi yang nomor 16 ya. Jadi kunci busi yang dia ukuran 16 mili seperti ini, dan yang dalamnya dia lubangnya itu agak dalam ya, supaya nanti tonjolan businya dia tidak terbentur dan bisa kita buka. Nah, pakai kunci busi, terserah merek apa, yang pasti harus yang agak bagus ya, kayak yang bermerek lah, yang 40 ribuan atau 50 ribuan, bahkan yang di atas 50 itu bagus ya. Yang pasti kunci busi. Lalu selanjutnya ini kunci 10 ya. Ini untuk membuka bagian koilnya nanti. Lalu kita butuh amplas ya, yang setengah, yang tidak halus, tidak kasar, untuk membersihkan bagian businya nanti ya. Oke, selanjutnya untuk melepas busi, untuk expander yang sudah ada cover mesinnya ini, kita harus melepas bagian cover mesinnya ini ya. Ini tinggal kita tarik aja, maka covernya ini bisa terlepas ya. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini aja. Bagi yang expandernya tidak ada covernya ya, kita tinggal langsung buka bagian koilnya aja. Ini covernya, saya pinggirkan dulu. Nah, lalu businya di sini ya, ada 4, karena dia 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Dan ini koilnya. Ya, sebelum kita membuka koil, kita buka dulu soketnya ya. Cara membukanya ini kita tekan aja, lalu kita tarik. Seperti ini, kita tekan. Ini kita tarik seperti ini soketnya ya. Dan ini yang kedua, seperti ini. Setelah keempat soket yang menuju ke koilnya terbuka ya, selanjutnya kita buka bagian koilnya ini ya, bagian yang hitam ini. Ini kita buka. Ini menggunakan kunci 10 ya, kunci 10 yang tadi ini. Ini kita gunakan untuk membuka. Ini tinggal kita buka aja. Nah, seperti ini, maka bautnya ini sudah bisa terlepas ya. Kita ambil bautnya. Nah, setelah bautnya ini terlepas, selanjutnya kita mengambil koilnya, ini tinggal kita tarik ke atas saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan bagian koilnya ya. Nah, selanjutnya di sini ini ada businya ya, di dalam itu dia ada businya, kita tinggal melepasnya saja. Kita gunakan kunci busi nomor 16. Kita masukkan. Lalu kita tinggal membukanya dengan memutar berlawanan arah jarum jam untuk membuka businya. Saya akan lepas dulu koil-koilnya, dan saya akan lepas businya terlebih dahulu. Businya ini agak keras ya, jadi kita membutuhkan bantuan perpanjangan dari stangnya ini ya. Kita gunakan aja kunci L seperti ini, atau cocokkan aja dengan dia batangnya ini ya. Nah, intinya kita cari stang yang panjang. Nah, seperti ini. Jadi supaya banyak torsinya ya, torsinya tinggi untuk membuka businya. Ini kita buka. Nah, ini akan mudah terbuka. Setelah terbuka, kita tinggal putar aja berlawanan arah jarum jam ya, untuk membuka businya. Nah, ini kita buka.
Ini kita putar terus ya berlawanan arah jarum jam sampai businya terlepas ya. Nah, ini sudah terlepas dan kita tinggal mengambil businya. Nah, ini businya ya. Ini kondisi busi di expander saya di kilometer 18.000 ya. Karena businya expander ini dia sudah iridium ya, bawaan mobilnya dia businya ini sudah iridium ya. Untuk tipenya businya dia LZF R5BI ya 11. Dan ini businya sudah iridium, dan busi biasanya yang iridium itu umurnya panjang ya, bahkan bisa sampai 100.000 katanya. Tapi untuk perawatan kita bersihkan aja, kita amplas-amplas bagian yang hitam-hitam ini ya, yang bagian sini dan bagian yang tonjolan besi ini ya. Tapi untuk yang tengah itu, yang tonjolan tengah itu jangan dibersihkan ya kalau untuk iridium ya. Karena kalau iridium dia dibutuhkan tonjolan yang lancip ya. Nah, itu kalau kita bersihkan amplas nanti tonjolannya tidak lancip sehingga menyebabkan pengapiannya tidak terfokus ya. Jadi kita bersihkan bagian karbon hitamnya ini dengan menggunakan amplas. Jadi kita amplasin dulu. Setelah bersih kita pasang kembali ya. Buka lagi untuk yang kedua. Ini kita buka semua. Untuk koilnya ini yang semuanya ya, jadi 4 biji ini kita buka semua untuk kita bersihkan ya. Lepas saja, kita lepas dulu bautnya, kita lepasin aja dulu baut-bautnya. Setelah itu kita tinggal bisa mengambil koilnya. Setelah semua bautnya terlepas, selanjutnya kita ambil koilnya yang ini, tinggal tarik aja. Selanjutnya kita ambil businya dengan kunci busi ya. Tempat businya sudah saya lepas ya. Ini mereknya NGK ya, IR atau artinya iridium. Ini kondisi businya di kilometer 18.000. Ini akan saya bersihkan dulu menggunakan amplas ya. Kita amplas bagian karbonnya, tapi bagian yang lincip tengah itu jangan diamplas ya supaya nggak tumpul. Ini akan saya bersihkan dulu. Selanjutnya nanti akan kita pasang kembali ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ini keempat businya setelah saya bersihkan ya, kondisinya sudah cukup bersih dan karbonnya sudah hilang. Selanjutnya saya akan pasangkan businya kembali. Selanjutnya saya akan pasang businya ya, keempatnya. Ini saya pasang dulu satu. Kita pasangkan dudukannya, pastikan threadnya pas ya. Setelah kita pasangkan threadnya pas, kita putar kunci businya, kita putar sampai kencang ya. Lalu setelah kencang, kita kencangkan kunci businya. Ini kita putar sampai kencang. Nah, ini setelah kencang kita kencangkan ya, kencangkan kembali. Nah, selanjutnya kita pasang kembali businya lagi ya, karena businya ini ada 4. Kita pasang keempat businya di dudukan businya atau di blok mesinnya. Nah, kita tancapkan dulu di kunci shocknya. Enaknya kalau kunci shock itu yang kunci shock khusus untuk busi itu, businya bisa nempel ya, bisa masuk ke bagian kunci shocknya ya. Jadi kita nggak perlu ribet atau pasti pas untuk pemasangan businya pada rumah businya ya. Jadi nggak mungkin, jarang sampai threadnya itu nggak pas atau nggak benar pemasangannya kalau kita menggunakan kunci busi yang memang bagus ya, dan memang khusus untuk kunci busi. Nah, ini kita pasang kembali untuk businya selanjutnya. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah masukkan ini busi nggak akan terlepas ya, jadi kita bisa memasukkan ke bagian lubang busi itu dengan enak ya. Jadi langsung kita masukkan aja kuncinya, lalu kita beratkan dan pasti pas ya, posisi businya itu pasti lurus dengan threadnya sehingga tidak merusak bagian threadnya. Ini kita putar searah jarum jam ya untuk mengencangkan. Setelah itu kita kencangkan, pastikan kencang, tapi nggak perlu kencang-kencang sekali ya, cukup seberapa kuat tangan kita mengencangkan aja, kita nggak perlu pakai perpanjangan besi seperti membuka tadi ya. Nah, ini selanjutnya kita pasang busi yang terakhir, kita masukkan lagi ke kunci shocknya seperti ini. Selanjutnya kita pasang lagi businya di rumah businya ya. Nah, seperti ini kita masukkan
kunci shocknya, lalu kita putar searah jarum jam untuk mengencangkan businya ya. Kita putar terus sampai terasa kencang ya. Setelah kencang, nah ini kita putar sampai terasa kencang. Setelah itu kita tinggal mengencangkan lagi kuncinya, kita kencangkan sekuat tangan kita ya. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita pasang koilnya ya. Nah ini kita pasang. Untuk memasangnya kita tinggal masukkan dan menancapkan aja ya. Nah, pastikan dia sudah masuk. Nah ini koil yang kedua kita pasang juga di tempatnya. Nah ini pasti pas ya, kita masukkan aja langsung. Paskan aja nanti lubang koilnya, bautnya itu dengan lubang thread bautnya yang di blok mesin ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah setelah keempat koilnya terpasang, kita pasang lagi baut-bautnya ya, jangan lupa ya. Nah ini kita pasang baut-bautnya, ada 4, kita pasang ke keempat koilnya. Kita pasang dulu. Setelah kita pasang semua, selanjutnya nanti kita kencangkan ya. Ini kita pasang kembali baut-bautnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita kencangkan bautnya ya. Ini dengan kunci 10. Kita kencangkan dengan searah jarum jam ya untuk mengencangkan. Tapi kita nggak perlu terlalu kencang-kencang sekali ya. Yang penting baut terasa agak kencang sudah. Jangan terlalu kencang karena bahannya dia plastik, dudukannya takutnya pecah koilnya. Jadi kita kencangkan secukupnya aja, jangan terlalu kencang. Yang kedua kita kencangkan. Selanjutnya untuk koil yang ketiga, ini juga kita kencangkan. Pastikan sudah kencang tapi jangan terlalu kencang ya. Nah ini untuk yang keempat kita kencangkan juga. Jangan lupa semuanya kita kencangkan ya. Nah selanjutnya setelah keempat koilnya kencang, selanjutnya kita tinggal memasang kembali soket-soketnya. Jangan lupa kita pasang ya. Nah ini soket yang pertama, kita cek dulu apakah ada kotoran, kita pasang yang pertama. Lalu yang kedua ini soketnya kita pasang, ini tinggal kita dorong aja ya sampai bunyi klik ya. Kita pasang ini ketiga. Lalu yang terakhir ini kita pasang sampai bunyi klik ya. Selanjutnya setelah soketnya terpasang, kita pasang cover mesinnya ya. Untuk expander yang sudah ada cover mesinnya, kita pasang covernya. Ini kita tinggal tempelkan aja seperti ini, lalu kita tekan sehingga bunyi tek-tek seperti itu berarti covernya sudah terpasang. Setelah kita membersihkan busi ya, pastikan kita hidupkan mesin ya, kita tes. Kalau mesin nggak ada ginjal atau RPM-nya dia stabil dan tidak ada indikator error check engine nyala, berarti pemasangannya sudah benar ya. Tapi kalau kita hidupkan mesin lalu mesin itu ginjal atau getar, atau bahkan mobil mogok nggak hidup, itu bisa dipastikan koil atau businya pemasangannya kita tidak benar ya. Kalau mesin sudah kita hidupkan halus dan tidak ada indikator error dan RPM-nya dia stabil, maka menandakan pemasangan busi dan koilnya itu sudah benar dan kita sudah melakukan pembersihan busi pada mobil kita dengan benar dan sempurna ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Itu tadi bagaimana cara merawat mobil, yaitu salah satunya membersihkan busi mobil kita ya. Sangat disarankan untuk membersihkan busi mobil kita itu di setiap 10.000 km ya, supaya performa mobil kita itu selalu optimal, umur busi kita itu bisa lebih awet ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.